Wabarakatuh. Harus lebih semangat Pak pagi-pagi ya, walaupun dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaru wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aidan fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah yang belum niat i'tikaf, mari kita niat i'tikaf. Semoga dari sejak kita masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk dengan kaki kanan sampai nanti kita keluar kembali dari masjid ini dengan mengamalkan segala sunnah-sunnahnya, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membedakan kita berbobot atau tidak ya niat. Seseorang berjalan pagi-pagi mungkin bobotnya bisa berbeda. Kalau kita di tempat pekerjaan, ada teman kita waktu berangkatnya bisa jadi duluan kita pagi-pagi sekali. Tapi ada teman kita mungkin berangkatnya agak siangan karena dia di atasan kita. Kemudian di tempat kerja, jam kerja yang kita gunakan juga sama. Tapi sering dan pasti sering kita temukan ketika penghasilan dunia yang dinamakan rezeki bernama gaji ataupun transport ataupun tunjangan dan lain sebagainya itu berbeda-beda, padahal waktu yang digunakan sama. Begitu juga yang membedakan setiap amal kita bernilai atau tidak adalah niat. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita niat hari ini beriktikaf di masjid, niat ibadah, niat nanti juga kalau masih punya wudhu bisa sholat syuruk di jam yang sudah tertentu. Kemudian kita keluar masjid, kembali lagi ke rumah, setiap khutwat, setiap langkah-langkah kita dinilai ibadah oleh Subhanahu wa taala. Yakin Pak ya, karena memang itu yang membedakan, ya, itu yang membedakan. Jamaah rahimakumullah, apalagi kita tahu sudah menjadi pengetahuan umum, dalam hadis yang sering kita simak, ada satu amalan di akhir zaman terasa berat bagi umat Islam yang sudah mengaku muslim sekalipun adalah ibadah sholat, dan terutama sholat jamaah isya dan subuh. Sampai Rasulullah memberikan reward, motivasi bagi siapa yang sholat maghrib lalu dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah sampai dia sholat berjamaah isya, maka ganjaran pahalanya seperti umroh. Pernah dengar itu kan Pak ya? Dan apabila dia sholat jamaah subuh kemudian dia duduk sejenak sampai waktu syuruk, maka ganjarannya adalah jamaah seperti orang ibadah umroh tamatin. Itu sering kita dengar. Jamaah rahimakumullah, makanya sekali lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang di sini saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, juga keluarganya. Kalau ada yang kurang sehat boleh kita doakan ya Pak ya, untuk keluarga kita, dan terutama bukan saja sehat tapi diberikan panjang umur. Kita tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kita sudah siap-siap dari sekarang. Mudah-mudahan semuanya sudah menyiapkan diri, keluarga kita dan semuanya. Untuk tabarukan untuk saya, kalau saya mengisi taklim, mari kita baca Fatihah satu kali untuk niat yang baik-baik.
Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu arwahi abai wa ikhwan yamin innal anbiya wal mursalin wasyuhada salihin wa alaimatul mustahidin wa alamil amilin summa al-fatihah arwahi abaina wa matina wa jadadina wa jaddatina wa alimina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah summa al-fatihah ala niyyah anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yashrah sudurana kamal ikhlas wal yakin jalibah likulli khair dafi'ah likulli syarr lana wa li ahbabina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, boleh juga ke depan kalau ini namanya ide usulan. Nah, karena kan kita sudah hidup di era yang serba memungkinkan. Hampir semua dan banyak masjid-masjid di Bekasi itu sudah ber-AC, ya. Kipas kuwer-kuwer udah jarang yang baling-baling itu. Ya, kalaupun ada untuk cadangan. Kalau lagi mungkin ada hal-hal lain yang menyangkut AC. Kalau waktu saya kurang lebih 4 tahun di Palembang, semua masjid bahkan musola kecil pun pakai AC. Ya, karena emang panas di sana, nggak bedanya dengan Jakarta atau Bekasi. Nah, satu lagi yang menjadi tren bahwa masjid juga banyak demi jamaah tidak menampung dalam satu lantai. Dibuatlah 2 lantai dan seterusnya. Dan biasanya untuk menghubungkan audiens atau jamaah di atas dengan di bawah ada kamera, ada CCTV. Ya, ini aja ngaji udah pakai ginian. Ya, bisa di live streaming, bisa disiarkan langsung. Ya, boleh jadi ngaji di sini tapi disimak oleh orang lain gitu. Ya, mudah-mudahan sih ini bukan pora-pora doang. Ya. Kan bisa jadi kan di PHP saya kalian mau direkam nih, keren banget gitu kan. Nah, ada lagi barangkali juga ini jadwal sudah bagus. Nah, untuk menghubungkan jamaah atas dengan bawah biasanya ada CCTV, ada kamera yang gerakan imam di depan atau ketika khotib naik mimbar juga kelihatan oleh jamaah yang ada di belakang atau di balik tembok untuk ibu-ibu ataupun di lantai 2, 3 bagi yang seperti itu. Ada lagi kalau ngaji, ya suatu saat barangkali namanya ide kan, yang ngaji suatu saat fasilitasi juga, misalnya ada layar monitor LED yang bisa langsung materi yang ada pakai tablet langsung kebaca sama jamaah gitu. Ceritanya kan mau keren, ya. Jadi ngajinya bukan sekadar kitab lagi, misalnya. Kalau kitab yang begini kan saya doang yang baca nih misalnya, ya. Tapi kan sekarang banyak e-books yang bisa tersampaikan ke layar, gitu. Jamaah rahimakumullah, saya kebetulan punya prinsip mengajarkan atau mengaji paling tidak satu, saya udah ajiin, saya sudah mengikuti taklimnya. Yang kedua, kalau menyampaikan kitabnya juga saya sudah ngaji. Syukur-syukur, prinsip lagi yang berikut, kita oleh guru, kita memang sudah disuruh untuk mengajar. Atau kalau di dalam sanad kita punya nyambung ngajinya itu ke sini, ke ustadz ini, kiai ini dan seterusnya. Atau lebih rigid lagi, kita memang udah disuruh ngajar dan kita punya tugas diijazahkan untuk kita mengajar. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu yang menjadi kebiasaan dan pembahasan saya adalah memberanikan diri membuka kitab, sehingga kalaupun ada bentuk e-boxnya saya berani juga kita baca langsung. Contoh hari ini kita ambil dan kutip dari kitab Nashaiud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, dan ngajinya mudah-mudahan kayak di pondok atau kayak di beberapa metode kiai, ya boleh menirukan apa yang saya akan sampaikan ini, ya.
saya ambil dari bab al-muhlikat, bab yang membinasakan, selain dari nanti kaitannya dengan kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang semangat ngapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ambil hadis yang sangat sering kita dengar, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Cukup segitu dulu yang dibacanya, saya kutipkan yang sederhana. Jamaah rahimakumullah, tabarukan ngaji dengan mengutip ulama-ulama saja mengarang-arang kitab, itu selalu menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Metode mengajar sebaiknya, dan sekarang diambil dalam dunia modern dan dalam dunia pendidikan, kita disuruh, mungkin pernah dengar ya, kurikulum dulu, kurikulum KBK 2004 yang guru, kemudian masuk kurikulum 2013, kita mendengar masukkan iman dan takwa, nilai-nilai keimanan dan takwa dalam materi-materi pembelajaran kita. Maka sering kita dengar ada istilah, tidak sekadar menyampaikan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga tanamkan ketauhidan, tanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pemberian materi ilmu oleh guru-guru di sekolah. Maka kita mengenal ada istilah iptek dan imtak. Lalu sesungguhnya para ulama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam metode pembelajaran, dalam metode mengajar, hanya dua hal itu: sampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan sampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama pun kalau mengarang kitab semuanya didasari dengan diawali dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita sering mendengar ada kitab Riyadhus Shalihin, itu Al-Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Shalihin diawali dengan ayat-ayat Al-Quran dan baru membahas tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Al-Alamah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad yang mengarang kitab Nasyuddiniyah juga selalu mengawali setiap bab pembahasannya dengan ayat-ayat Al-Quran, baru membahas hadis, kemudian baru uraian dan kalimat nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat yang baik. Imam Nawawi adalah salah satu ulama yang dalam riwayatnya beliau tidak sempat berkeluarga, tidak sempat menikah. Usianya beliau di bawah 50 tahun, meninggal dalam usia muda, tapi karya-karyanya begitu manfaat dan banyak dibaca oleh siapapun, golongan manapun, kelompok manapun, madhab manapun, oleh orang-orang kaum mukmin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau orang NU baca Riyadhus Shalihin itu udah biasa dibaca di pesantren-pesantren dalam usia sanawiyah, dalam usia SMP. Di pondok-pondok pesantren lain juga, di Muhammadiyah, Persis, semua teman-teman Salafi, bahkan gerakan-gerakan dakwah lainnya menjadi rujukan kitab Riyadhus Shalihin. Atau mungkin pernah dengar juga ada kitab yang lebih sederhana lagi disusun oleh beliau, Al-Arba'un Nawawi, kurang lebih 40-an hadis,
ditulis dalam bentuk ringkas seperti itu. Atau mungkin pernah dengar juga kitab ini ya, Al-Azkarun Nawawiyah ya, kitab Al-Azkar. Saya punya 2 versi, dari yang tebal yang ditulis beliau, dan ini karena saya demen ngumpulin buku-buku dan kitab, jadi walaupun udah punya, kalau ada yang baru lagi model baru lagi, cover baru lagi, saya beli lagi gitu. Jadi ini contoh kitab Al-Azkarun Nawawi yang buat kita kan suatu keniscayaan selama ini, dan padahal kita tahu bahwa kita ini bukan saja butuh untuk fisik kita, tapi juga butuh untuk rohani kita. Bahkan juga ada yang sering banyak orang lewati dan kita kalah dan malu, yaitu bahwa kita bukan saja rohani tapi juga akal kita butuh ilmu. Maka semuanya itu satu rangkaian. Orang ibadah adalah untuk menambah konsumsi rohani kita. Kita sholat, kita baca Quran, kita sholat sunnah, kita bangun sholat subuh berjamaah, itulah untuk penguat rohani kita. Minta maaf, orang yang hanya mengejar konsumsi fisik, dia pagi-pagi, lari pagi dan sebagainya, rohani tidak, itu nggak seimbang. Nggak akan seimbang. Saya jadi ingat Rhoma Irama ya, lari pagi ya, untuk sehat jasmani. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Jadi ingat lagu Rhoma Irama saya itu dulu masih kecil ya. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Karena apa? Itu perlu keseimbangan. Berapa banyak manusia-manusia zaman sekarang, kenapa juga dalam dunia pembelajaran, dalam dunia pendidikan diberikan iman dan takwa, bukan saja sebagai ilmu pengetahuan, buat kita dan keluarga juga demikian. Kita kadang-kadang lebih mengedepankan kepada konsumsi fisik buat anak-anak kita dibanding dengan konsumsi rohani. Bahkan kita pengen ada satu justifikasi, bukti-bukti bahwa anak kita udah dapat ilmu, padahal itu bukan ilmu. Ya, oh anak kita lulus TK, betul nggak? Untuk ilmu pengetahuannya, akalnya. Anak kita habis TK, kita urusin masuk SD. Kita cari sekolah yang sedemarnya. Untuk apa? Untuk kebutuhan akal. Tapi mudah-mudahan kita niatkan juga untuk nambah rohani dan membangun karakter. Udah lulus SMP, lulus SD, masuk SMP, dapat ijazah, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Akan tetapi jarang kita fokuskan memikirkan apakah ilmu agama anak-anak kita dari level TK, SD, SMP, SMA runtut kita perhatikan. Minta maaf, tidak jarang kita yang sudah dewasa, amal-amalan kita untuk konsumsi rohani kita, ibadah kita nggak ada bedanya sama anak TK. Logikanya kan harusnya kalau anak TK rajin tuh baca Quran, baca Iqra, bahkan ada anak TK sekarang udah hafal juz 30. Harusnya logikanya SMP nambah. Harusnya nih kalau orang tua kayak kita, hafalannya harusnya lebih di atas 3 juz. Harusnya logikanya gitu kan. Begitu juga ibadahnya. Kalau anak SD, TK rajin sholat tepat waktu, logikanya kita yang udah dewasa lebih dari sekadar sholat wajib yang sama dilakukan oleh anak-anak kita, kewajiban kita. Kalau anak-anak kita SMP, SMA, bahkan berapa banyak ada anak SMA yang sudah rajin sholat tahajud, dilatih di sekolahnya, harusnya di rumah juga lebih dari itu. Nah ini yang barangkali perlu kita pikirkan bersama. Saya jujur Pak, kalau melihat seperti ini, dan saya selalu konsen terhadap itu. Ini kalau setiap bapak-bapak di sini pasti ini kurang lebih ada 100 orang jamaah, anggaplah 50%-nya 50 orang jamaah di Masjid An-Nur ini punya anak laki-laki, lalu setiap subuh 50% dari yang hadir di sini ngajak anak laki-lakinya semua, saya yakin subuh itu bisa sampai sana. Dan tolong, saya sangat konsen terhadap itu. Kalaupun maaf nih kita punya anak perempuan, tetap Pak bangunin subuh. Kita punya anak perempuan ya, ada anak gadis di rumah, bahkan ada khadimat mungkin pembantu. Azan subuh, bahkan sebelum azan subuh kita udah prepare dengan hidup ini. Jangan mentang-mentang ini hari Minggu, semalam anak pulang begadang. Nah, seakan-akan jadi justifikasi dan pembenaran kita
bahwa kita punya anak remaja, kita punya anak gadis, kalau malam minggu kita bebasin, biarin udah dari Senin sampai Sabtu, udah sampai Jumat capek dari sekolah, ekskul, jadi kalau malam minggu bebas ngayap kemana-mana, pulang malam, lalu subuh dibiarin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Dan kalau ada di antara kita seperti itu, bangunin Pak. Saya walaupun anak misalnya ada pengajian atau ada kegiatan malam minggu dan sebagainya, dia ada di rumah, subuh bangunin. Bahkan yang gadis juga, ya kita tugasin. Nah, saya kalau bangun pagi itu selalu manggil, saya panggil 4 anak, bang, bu, bah, bu, bang, bu, bah, gitu. Saya panggilin aja. Bang Mu, Bah, Bubah gitu, saya panggil aja. Abang anak pertama, Umu anak kedua, Habibah anak ketiga, gitu. Abu anak keempat gitu. Nah, kebetulan karena yang keempat ini di pondok, jadi tinggal 3. Kita bangunin tetap seperti itu. Nah, kepada siapa lagi dan mau kepada mana siapa lagi yang harus kita sayang kecuali kepada anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi kepada pokok bahasan kita. Nanti akan saya singgung juga tentang kita sekarang udah tanggal berapa Pak ya? Minggu Ahad kemarin, Senin kemarin tanggal 1 Rajab. Sekarang tanggal 7 atau 8. Ya, tanggal 8. Kan masuknya pergantian hari dalam Islam itu maghrib ya, tenggelamnya matahari. Bukan jam 12 malam. Jam 12 malam itu hitungan Masehi. Jamaah rahimakumullah, Imam Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Nashidiniyah ini menyampaikan ayat di dalam dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah kalian min litab'id, dari apapun razaqakumullah yang Allah berikan rezeki kepada kalian, halalan thayyiba, halal dan thayyib. Ingat, sering kita dengar halal saja buat kita yang sudah meyakini keimanannya tidak cukup karena ada unsur thayyib. Dan ini yang di usia zaman sekarang kayaknya munculnya banyak penyakit karena kurang thayyib. Kita sekadar halal-halal saja. Dan nanti ada juga dalam pandangan agama kita diatur, minta maaf ya, mudah-mudahan ya jangan ya, ini bagian dari adab ya, makan seenak-enaknya tetap eling ya. Adab agama dan contoh Rasulullah, makan berhenti sebelum kenyang, gitu kan, nggak mulai makan sebelum lapar. Dan insya Allah itu yang bikin sehat. Ini nasihat buat saya juga nih ya, nasihat buat saya juga nih, jangan ada yang ini ya. Karena apa? Kita sepakat dah, sekarang udah banyak pakar yang menyatakan munculnya keanehan-keanehan, anomali, penyakit ya. Anak kecil lah sekarang usus buntu. Dulu setahu saya orang usus buntu mah orang yang begini, orang yang begitu. Ini sekarang bocah-bocah ada usus buntu. Dulu maaf yang namanya diabetes dan sebagainya, orang yang udah tua. Ini mah banyak, udah makin merajalela, dan semuanya itu kepada masalah konsumsi makanan kita. Rupanya halal saja tidak cukup. Thayyib di sini juga bukan sekadar, maaf nih, thayyib kandungannya, termasuk juga cara pengelolaannya, ya, cara pengelolaannya. Nanti larinya kemana-mana, nanya MUI, sertifikat halal dan sebagainya. Paling tidak kita hati-hatilah terhadap makanan-makanan yang belum yakin kehalalannya, jangan kita coba-coba. Nah, jamaah rahimakumullah, yang sering saya prihatin adalah di hari Ahad biasanya ada kondangan-kondangan. Itu maaf ya, kayaknya kalau suka, mudah-mudahan nggak termasuk kita ya. Itu kadang-kadang ada, suka saya lihat itu orang kalau lagi kondangan apa aja dihabek. Ya, ada es krim disamperin, ada somai dicari, udah kenyang makan somai, ada lontong, apalagi kalau ada kambing guling, antri kambing guling dan sebagainya. Dan kadang-kadang ya mudah-mudahan saya nggak termasuk ya. Nanti kalau saya ini kalau mau ngawinin saya nggak mau begitu ya. Kalau di gedung-gedung kadang-kadang makan pada berdiri ya. Nah, aduh ya Allah, kalau udah begitu saya nyaris. Makanya saya orang yang kurang suka secara pribadi kalau kondangan udah habis salaman, kalau disuruh foto ya dipoto, kalau enggak ya udah muter salaman udah. Saya enggak ngikut antri makanan, saya pulang aja.
Keluar dari gedung ada warung Padang, saya makan bini saya keluar warung Padang, enak gitu. Ya, saya ini kalau saya ya, kecuali kalau ada tempat duduk, makan nyaman dan sebagainya gitu. Tapi kalau pakai berdiri-diri terus antri, dalam hati saya kayak gue, ini prinsip pribadi gitu, kurang gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman ini juga menyangkut makan kan ibadah semuanya kita, makanya juga tolong kita juga yang baik juga dalam masalah akhlaknya. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, bertakwalah kalian kepada Allah walhal kamu dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang meyakini keimanan, jadi ukuran keimanan seseorang adalah dalam mencari rezekinya, dalam menikmati rezekinya, bahkan mengolah rezekinya yang termasuk makanan harus halalan thayyibah. Jamaah rahimakumullah, berikutnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Saya tambahkan yang tidak saya tadi bacakan tadi, thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Kalau sering kita dengar thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sering kita hafal, bahkan jadi hadis hafalan dari anak usia SD ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu juga wajib bagi kaum muslimin. Pernah dengar ya? Ustadz Kiai nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan sampai kita begitu ya. Dan hati-hati ya, saya kalau udah ngomong gini, seorang kepala sekolah itu banyak kadang-kadang subhat-subhatnya. Ya makanya mudah-mudahan kita terpelihara dari hal-hal itu. Ya, kalau dalam dunia pendidikan, dana bos, SPJ, transportasi dan sebagainya, makanya hindari. Saya suka bilang begini pada teman-teman, udah syukuri aja apa yang ada. Ya kata Demasik juga begitu, syukuri apa yang ada, nikmatin. Kenapa? Berapa banyak kalau kita dapat rezeki banyak. Ini ada kisah nyata nih. Ada teman saya baru dapat duit, lalu tiba-tiba ada anaknya yang berkebutuhan khusus beberapa hari ngamuk-ngamuk kalau malam. Ya introspeksi diri saja, mudah-mudahan itu. Kemudian juga ya kadang-kadang kita nikmati makanan-makanan di mana di situ ada hak-hak orang lain, sehingga terjadi juga di dunia Allah udah balas. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dalam surah Az-Zalzalah itu sudah kelihatan di dunia ini. Makanya nih nasihat-nasihat pagi penting buat kita di tengah dunia di zaman sekarang ini, orang menyepelekan hal-hal yang demikian. Jamaah rahimakumullah, mungkin sering kita dengar juga sabda Nabi yang lain, waqala alaihi salatu wassalam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, enggak akan terima kecuali dari hamba-hambanya yang baik-baik, termasuk dalam masalah makanan. Dan yang tadi yang disampaikan, yang tadi kita baca sama-sama, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Enggak akan masuk surga di mana tumbuh di daging keluarga kita, diri kita, dari sesuatu yang kotor, yang tidak halal. Ya. Indonesia kan paling hebat kulinernya ya. Ya hati-hati itu makanan-makanan. Dulu di zaman, masih ingat nggak dulu di zaman awal-awal mungkin masih kecil SD, mungkin pernah dengar isu dulu misalnya, pernah dengar ya, minta maaf kalau sekarang sudah lebih tertib. Dulu ada nama mie instan yang minyaknya itu mengandung lemak babi, pernah dengar ya. Kemudian ada mecin yang sampai sekarang, makanya ada orang yang anti terhadap mecin ya, dari lemak babi gitu kan. Kalau di luar negeri itu jelas yang namanya babi bukan hanya lemak, tapi ada istilah-istilah yang berkaitan dengan itu. Ya apakah ada istilah pork dan sebagainya, itu yang menjalankan itu, yang ada istilah Latin yang menandakan itu. Makanya jangan geragas. Mungkin pernah dengar juga di Indonesia kan paling aneh-aneh ya. Maaf ya, dulu misalnya bakso dari daging tikus, dulu isu begitu kan ya. Ya, bakso pakai daging yang gilingannya dari lemak babi dan sebagainya. Makanya dulu orang Betawi, orang Jakarta dan orang Jawa banyak yang di kampung-kampung itu minta maaf ya,
Sampai pernah dengar nggak dan ngalami nggak yang tua-tua? Kalau motong ayam itu nggak sembarangan orang mau motong ayam sendiri. Nyalanya kemana? Ke rumah ustadz guru ngaji. Ustadz ngapain? Potongin ayam. Dulu, sekarang udah nggak ada kayaknya. Udah main pites-pites aja itu ayam. Ya, dulu orang, setahu saya dulu di kampung tuh, ya ustadz itu bukan hanya ngajar ngaji, dia imam masjid dan sebagainya, tapi juga disuruh sama penduduk kalau ada orang mau motong ayam mau apa, dia disuruh motong ayam. Ya. Di Jawa, di Betawi begitu dulu. Pokoknya ustadz serba multifungsi, ya dari lahir sampai mati dia itu, ya sampai motong ayam juga dia juga dulu gitu. Makanya teman-teman sekalian, dulu juga ada mungkin usaha-usaha dari teman-teman yang mengupayakan memotong ayam secara halal. Karena emang pernah ngeliat ya. Kalau saya mau pernah ngeliat dengan mata kepala sendiri, kan dulu saya dari kecil tukang dagang. Kalau pagi-pagi kadang-kadang dulu disuruh emak ke pasar Keramat Jati, ya di Cililitan ke sana. Itu nonton, ya bagaimana di mobil, masih di dalam mobil, dan di dalamnya itu ada rebusan air panas, ya ayam-ayam itu kadang-kadang cuman diletak, udah sebentar, nggak nyampe, ukurannya bukan menit tapi detik, udah, ya itu ada nanti di dalam kaifiat fikih nanti ada lagi, yang penting diawali dengan baca basmalah boleh dan selanjutnya tidak, gitu kan, itu nanti ada rukhsah-rukhsahnya, ada keringanan atau ada pemahaman yang seperti itu. Nah orang dulu makanya motong ayamnya sama ustadz sama kiai demi kehalalannya gitu loh. Nah teman-teman sekalian, barang yang halal, barang yang masuk di dalam tubuh manusia nggak akan masuk surga. Terakhir, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Nah sering diterjemahkan oleh para kiai penceramah, kullu lahmin nabata min haramin, sering kita dengar gitu ya. Aslinya hadis Nabi sebenarnya redaksinya adalah nabata min suhtin fannaru aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan poin ini menjadi penting, catatan buat kita dan pengingat buat kita semua betapa hidup kita ini dituntun oleh Allah SWT dari urusan paling sepele, dari bangun tidur, dari sampai ketidur lagi, bahkan minta maaf urusan di tempat tidur, urusan di toilet, urusan di rumah makan, urusan di keluarga, di kamar, sampai seperti itu. Nah mudah-mudahan melalui ngaji-ngaji dan tambahan-tambahan ilmu kita setiap pekan, setiap hari kita niatin untuk kita amalkan. Jangan kita hanya pengetahuan saja, karena tidak jarang kita tahu tapi tidak kita amalkan. Jamaah rahimakumullah, tabarukan terhadap kitab Nashaiddin Niyah wal Wasayal Imaniyah saya sampai seperti ini saja. Saya ingin sampaikan beberapa hal berkaitan dengan sebentar lagi. Ini penting, kenapa tadi di awal-awal saya menyampaikan ke teman-teman betapa pentingnya dari sekarang mengkondisikan. Minta maaf ya, tolong ini sudah bulan Rajab, sebentar lagi Ramadan, persiapkan diri kita dari sekarang. Ya. Bahwa sekarang sudah bulan Rajab itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah. Tadi kalau tidak salah Imam juga mengutip doa, bahkan dibacanya dalam kunut, gitu kan, sedemikian rupa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, tidak ada khilaf, tiap bulan hidup kita dituntun, dalam tahunan kita dituntun, dalam harian kita dituntun. Ada bonus-bonus yang Allah berikan, waktu-waktu yang mustajabah, ada waktu-waktu yang istimewa. Yaitu logikanya sederhana saja. Di perusahaan kadang-kadang juga ada bonus, di sekolah ada guru memberikan nilai tambahan, ada pendalaman materi dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini, di bulan menjelang 2 bulan memasuki bulan Ramadan, kita menyiapkan diri berkaitan dengan yang saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini. Pertama, saya tidak ingin menyampaikan teori, silakan itu mengikuti kajian-kajian di yang lain. Yang pasti setiap amalan di bulan lain, tentu di bulan Rajab ini juga kita dianjurkan. Tolong mulai berlatih giginya ataupun persneling kita sudah kita tingkatkan. Kalau yang sebelum Rajab ini kita kendor-kendor, melemah dan sebagainya, bulan Rajab ini menuju nanti kita real yang sebenarnya bulan Ramadan, dilatihnya dari sekarang. Bahkan kalau orang-orang
Betawi di bulan Rajab, Sya'ban itu adalah bulan pengingatan akhir. Ingat, bulan pengingatan akhir buat keluarga-keluarga, orang tua, untuk mengingatkan istri dan anaknya, mungkin juga diri kita barangkali yang masih punya utang puasa Ramadan. Dan kalau perlu jangan dijadikan budaya. Kalau perlu yang namanya utang Ramadan udah lunas di bulan Syawal gitu. Ya, saya ulangi, yang namanya utang Ramadan kalau perlu enggak nunggu bulan Sya'ban diingetin sama kiai, sama ustadz, sama guru ngaji, sama orang tua. Kalau perlu dari bulan Syawal kita sudah lunas ya. Tolong ya, udah biasa mudah-mudahan ya. Istri kita ya kayak saya nih sekarang, kalau boleh ngaku, nggak ada misalnya gini di masjid atau musola atau guru ngaji, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, ingatkan anak-anak gadis kita, barangkali ada yang masih punya utang Ramadan. Itu udah bulan Rajab, apalagi bulan Sya'ban itu, tinggal puasa tinggal sebulan lagi, puasa tinggal 20 hari lagi, barangkali masih ada bulan. Biasanya di sekolahan juga begitu, guru ngingatin anak perempuan. Nah, kita ubah polanya. Ya, itu hanya ikhtiar akhir, nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi pribadi kita, keluarga kita, kalau perlu udah nggak punya utang, ya tolong dicek nanti. Kalau sekarang masih ada yang punya utang, ini terakhir pola hidup kita. Pola hidup kita ke depannya apa? Ba'da Ramadan udah utang, di Syawal udah utang. Analoginya gampang, ya. Saya pernah ngalami, Pak. Pernah waktu saya di Palembang kan bayar listrik online tuh ya. Ya, kadang-kadang pakai nitip ke tetangga. Gara-gara pindah redaksi, tiba-tiba datang petugas PLN dari Kecamatan Mustika Jaya yang kantornya di sebelah Cimuning sono, datang ke BTR. Mau ngapain? Mutusin apa tuh? Meteran saya. Istri saya panik, nelpon saya di Palembang. Emang belum bayar listrik? Lah udah. Maaf ya, itu lagi tukang PLN. Konfirmasi dulu, nggak udah main cabut aja, main potong aja. Itu data, cuma kan itu tadi saya mainkan yang logika keagamaan. Itu PLN baru salah administrasi, belum terdetek mungkin dalam perjalanan ya online dan sebagainya, udah main cabut aja, Pak. Getap banget kalau soal yang receh-recehan utang. Tapi kalau Cina konglomerat utang sampai bertahun-tahun. Betul nggak, Pak? Lah kita PLN baru utang sebulan langsung ditagih gitu loh, ya. Maaf, pulsa nih, coba pulsa Bapak. Kalau nggak ada internet, mati nggak? Pak, kita bayar nggak pasti? Ngapa giliran internet langsung kita beliin pulsa? Kita bayar tuh internet, giliran pulsa habis kita langsung bayar. Ngapa? Utang rohani anak-anak kita. Nah gitu tuh, jadi kalau bahasa dakwahnya, bahasa ceramahnya. Kenapa utang puasa anak-anak kita? Udah gini hari, udah 10 bulan, anak kita masih punya utang. Itu kalau direntenir udah habis tuh, rumah kita diambil, motor kita diambil sama leasing. Nah kebetulan ngomongin leasing lagi, saya punya ponakan di Cawang, ceritanya ngambil motor, lah nunggak baru sebulan 2 bulan langsung disetop, mau diambil sama itu. Walaupun itu dari sisi hukum nanti lain lagi tuh cerita tentang itu ya, jangan mau diambil sama preman leasing di jalanan. Maksud saya, jamaah rahimakumullah, tolong ubah polanya. Itu tadi kan bulan Rajab ini persiapan kita untuk meningkatkan rohiyah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam hal seperti ini. Utang PLN aja kita disuruh bayar, utang leasing aja motor, kredit motor langsung diambil, bayar pulsa aja langsung kita lunasin, tunain. Masa utang ibadah bulan Ramadan kita sampai tunda-tunda? Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Jamaah rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan. Minha arba'atun hurum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan bulan-bulan sedemikian rupa. Dalam surah Yunus ayat 27 sampai 28. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bulan-bulan yang Allah ciptakan di antaranya adalah 4 bulan yang haram, hurum. Hurum satu akar kata dengan hurmatun, kehormatan, keagungan, kemuliaan. Ada tanah haram bukan berarti tanah sengketa, bukan, tapi tanah yang memiliki nilai kemuliaan. Saya ulangi, tanah yang memiliki nilai kemuliaan. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, sampai orang ibadah aja tidak boleh itu.
Nah, begitu juga bulan-bulan yang hurum, bulan yang haram. Orang jahiliyah dari zaman dahulu saja, Yahudi, Nasrani sudah paham yang namanya bulan-bulan hurum saja nggak ada istilah peperangan, nggak ada persengketaan, nggak ada perselisihan. Maka dimuliakan, diagungkan bulan-bulan yang hurum itu. Dan bulan-bulan yang hurum itu adalah bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan 1 yang terpisah, inilah bulan Rajab. Minta maaf saya nggak mau berselisih tentang, walaupun keyakinan saya dan udah kenal dari kecil, ngapalin itu dulu ada. Kalau kiai-kiai, saya masih kecil dulu udah biasa, udah mungkin pernah dengar Rajabun Syahrullah, Ramadan Syahrul Ummati, hadis-hadis yang seperti itu. Tapi kata Buya Razi dari gurunya, seorang kiai yang ahli hadis di Indonesia, ternyata itu adalah hadis yang palsu atau hadis yang maudhu. Kita tidak membahas tentang itu, tapi jangan gara-gara kita sering mendengar ada hadis-hadis palsu di bulan Rajab lalu kita menyepelekan. Inti dari bulan Muharram itu adalah la tazlimuna syai'a, jangan engkau la tazlimuna anfusakum. Penutup dari ayat itu adalah jangan kita menzolimi diri kalian sendiri. Maka hakikat dari kesiapan kita menghadapi bulan Ramadan adalah bulan muhasabah. Jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri, bagaimana ibadah kita, bagaimana dosa-dosa kita. Maka Rajab itu adalah bulan untuk menghormati bulan Rajab dan menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan nanti, bagaimana kita menyiapkan diri untuk meningkatkan amal-amal kita. Jadi di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, fala tazlimu anfusakum, maka itu menjadi muhasabah buat kita. Ingatkan zalim ya, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak memberikan hak pada orang yang berhak, memberikan orang yang bukan miliknya. Zalim itu bisa pada siapapun. Suami bisa zalim sama istri, orang tua bisa zalim sama anak. Kalau anak zalim kepada orang tua kita sebut dengan durhaka. Tapi orang tua kepada anak bukan berarti tidak ada dosa. Berapa banyak kita termasuk, maaf naudzubillah, jangan-jangan astagfirullahaladzim, jangan-jangan kita juga belum istiqomah bangunin subuh anak, berarti kita menzolimi anak kita. Saya ulangi, jangan-jangan selama kemarin tuh kan sebenarnya kan ingat nggak Ramadan nggak ada orang yang nggak bangun sebelum subuh. Paham itu ya? Ibu-ibu subuh sekarang jam 4:31 atau 3 berapa lah ya, anggaplah jam 4:30. Kira-kira kalau nanti bulan Ramadan istri kita dan diri kita bangun jam 4, kan masih setengah jam dari subuh. Kira-kira apa komentarnya? Udah merasa kesiangan, betul nggak Pak? Nah, harusnya sebulan Ramadan itu kita ditingkatkan, di bulan berikutnya kita sama frekuensinya. Bangunin anak sebelum subuh, habis subuh anak ngapain? Baca Quran. Harusnya hari-hari kita seperti itu. Tapi kan selama 10 bulan kemarin, setelah Ramadan, setelah Syawal, kita kan kendor lagi. Makanya Allah sediakan lagi bulan-bulan peningkatan ini. Bulan Rajab, bulan untuk warning kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jangan kita menzolimi diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Dari kita supaya orang tua. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan untuk muhasabah diri kita. Ya, muhasabah dosa-dosa kita, mulut, mata, dan lain sebagainya. Muhasabah untuk tadi itu halalan thayyibah, rezeki dan lain sebagainya. Maaf ya, kalau lagi bulan puasa, kita lagi puasa nih, kayaknya jangankan kepada makanan yang haram, nyari rezeki yang haram, untuk hal-hal yang biasa kita lakukan enteng aja di selain bulan Ramadan juga kita stop. Bahkan kebaikan-kebaikan itu kita cari ya, yang kalau bulan lain boro-boro kita cari. Datang pengemis, maaf nih, kalau bulan selain bulan Ramadan datang pengemis, udah kita maaf aja Pak. Dan jangankan pengemis ya, yang lebih heran lagi masjid keliling, misalnya infak biasa-biasa. Tapi kalau Ramadan emang lagi puasa, bawaannya udah kita, bahkan yang perlu kita infak yang kagak ada kita cari-cari.
tolong dong Pak RT buka bikin acara buka puasa bersama. Tolong masjid dong, data di lingkungan kita mana anak yatim doa apa, sampai kita cari itu. Karena emang nikmatnya kita bulan Ramadan. Namun sebenarnya harusnya itu menjadi habit dan kebiasaan kita di bulan-bulan biasanya. Makanya bulan Rajab ini menjadi muhasabah untuk segala amal-amal kita, termasuk juga muhasabah untuk kita menghindari dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang lain yang dilarang oleh Subhanahu wa taala dari sekarang. Jangan kita nunda-nunda waktu lagi. Nah, cara muhasabah kita di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini dalam rangka persiapan bulan Ramadan, paling tidak ada doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah dan dicontoh dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'annya. Maaf, nanti saya akan sedikit kenapa orang NU, pernah dengar nggak Pak kalau orang NU itu tadi habis subuh baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Maaf, pernah dengar ya? Itu saya jujur ngamalin bahwa ada teman-teman yang menganggap lain, ya monggo silahkan. Ya sama juga kunut, kita udah biasa-biasa aja. Ada yang kunut ngikut angkat tangan, ada yang tangan tetap sebawah, kan sah-sah aja. Enggak lalu terus mentang-mentang enggak kunut, imamnya kunut lalu sujud duluan, kan enggak gitu kan. Nah, jadi itu udah biasa. Nah, maksud saya apa amalan kita di bulan Rajab ini untuk persiapan kita? Pertama tadi Rajab adalah bulan persiapan untuk peningkatan amal kita, muhasabah diri kita. Apa saja yang telah kita zolim pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat, zolim untuk diri kita sendiri, mata kita, dosa-dosa tangan kita, ikhtiar kita, ketidakhalalan kita, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kenapa orang NU baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya? Itu disuruh baca pagi sampai sore. Nah, ini yang tidak ada khilaf. Orang NU mengajarkan baca banyak sayyidul istighfar. Buat kita-kita yang harokah mungkin baca zikir pagi dan petang, maksurat pagi baik sugro maupun kubro, ya kita baca gitu kan. Itu biasa juga. Ya, jadi boleh baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu dong. Ya, jadi boleh seperti itu. Nah, kalau ayat Al-Qur'an, boleh enggak kita baca doa ini? Mari, mungkin pernah dengar, boleh di bulan Rajab ini perbanyak doa Nabi Yunus. Pernah dengar doa Nabi Yunus? Pernah ya? Doa Nabi Ibrahim. Pernah dengar ya? Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo Pak ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu baca perbanyak. Boleh kalau nggak mau baca Rabbighfirli warhamni itu orang NU. Misalnya nggak ada hadisnya, nggak ada ayat Qur'annya. Maaf nih, barangkali ada yang mau begitu. Ya boleh baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau sayyidul istighfar tadi. Ya, sayyidul istighfar. Perbanyak itu. Ya. Bahkan kalau perlu renungin, misalnya di pagi-pagi atau habis maghrib. Boleh nggak bacanya mau tidur? Boleh. Ya. Kalau perlu, ya Allah, mudah-mudahan kita melakukannya. Ya, saya mungkin hanya tinggal meningkatkan. Kalau mau tidur tuh, ya minta maaf, saya orang yang di mobil itu ada tasbih kecil. Karena kalau lagi baca maksurat kubro itu la ilaha illallah syarikalahnya saya baca 10 kali, sholawatnya 10 kali. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya 100 kali. Kalau ngitung pakai tangan suka keder, apalagi sambil nyetir, maka megang tasbih. Ya, megang tasbih. Bahkan di tempat tidur saya ada tasbih. Nah, maksud saya, boleh nggak doa-doa amalan di bulan Rajab ini kita bacanya lagi menjelang tidur? Ya boleh. Boleh nggak habis subuh? Boleh. Nunggu isyraq? Boleh nggak antara bainal maghrib wal isya? Boleh. Sambil itikaf
Be, boleh nggak mau tidur ngajak istri? Ya boleh, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kalau perlu, dulu mah mak saya orang tua itu ditulisin. Bahkan tiap mau tidur nih, saya masih ingat ya Allah wafirlah. Ya, ayah saya tuh, kalau bulan Rajab tuh tiap malam, udah baca Rabbi firli warhamni baca. Mau tidur tuh disuruh itu. Jadi selain bismika Allahumma ayo hamud, kan itu amalan-amalan dari kecil kita diajarin ya. Ini saya mohon maaf. Dari kecil tuh amalan-amalan orang Betawi itu diajarin, mau tidur baca ayat kursi, baca alif lam mim, baca muawwizatain dan seterusnya. Maka mau tidur juga di bulan Rajab disuruh baca. Udah baca belum? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Lagi. Sekarang doa Nabi Adam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Tapi saya contohin depannya aja, lanjutin kita sama-sama. Rabbana zolamna, lanjut, anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Boleh baca itu. Terakhir, istighfar yang lainnya, yang pendek-pendek seperti orang sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kalau orang NU itu tadi tuh Rabbil firli warhamni wa tub alayya, boleh, monggo. Ya, jadi sekali lagi, bulan Rajab adalah salah satu bulan huruf, bulan yang agung, bulan mulia. Apa yang kita diperintahkan oleh Allah dan oleh Nabi, oleh agama kita, perbanyak muhasabah, jangan menzolimi diri kita sendiri. Bulan untuk peningkatan ibadah kita, bulan untuk kita semakin muhasabah, mencegah dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa-apa yang sunnah-sunnah, dilatih dari sekarang, sehingga nanti ketika bulan Ramadan sudah kita ibaratnya sudah keluar dari latihan-latihan di bulan Ramadan, itu menjadi peningkatan untuk kita pelatnas atau ikut masuk tim inti dari sebuah kegiatan kebaikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan bahwa Bapak yang di sini selalu sehat. Wa ballighna Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan. Dan di Ramadan kita minta lagi, mudah-mudahan panjang umur, ketemu lagi tahun depan bulan Ramadan. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya. B, kalau gitu kapan matinya? Lah urusan Allah, udah pokoknya kita minta yang baik ya. B, boleh nggak minta mati? Boleh minta mati, tapi nggak ada kayaknya ya. Kalau di Ratibul Haddad ada itu. Ya Dzal Jalali ya Ikram amitna ala dinil Islam. Kalau orang NU lagi nih, saya basicnya NU. Jadi ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali, wala orang yang maha agung yang memiliki kebesaran keagungan, amitna matikan kami ala dinil Islam. Atau yang di doa-doa biasa juga oleh Imam Sudes kalau lagi tarawih akhir, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, begitu juga keluarga kita diberikan rezeki yang halal. Mudah-mudahan dari tambang-tambangnya kayaknya lagi baru pegang duit karena bentar lagi gajian, atau udah ada yang gajian, atau mungkin juga sudah ada yang habis karena tinggal catatan doang biasanya gaji kita. Ya, yang penting rezeki buat keluarga kita halal semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita di bulan Rajab dan Sya'ban nanti, dan kita dipertemukan kembali bulan Ramadan dengan peningkatan amal ibadah kita. Setiap ilmu yang kita dapati dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam keluarga kita. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditutup dulu? Silakan. Enggak usah tanya jawab ya, mau tanya jawab enggak usah. Jazakallah Ustaz berkali-kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan Ustaz berkali diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan umur, dan kesehatan keluarganya. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Kita sudah berpartisipasi bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat syuruk